Halo teman-teman. Sebelum saya menjelaskan materi matematika mengenai operasi hitung bilangan pecahan, perkenalkan, nama saya Raffi Wolojati. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai operasi hitung bilangan pecahan yang terutamanya penjumlahan pecahan. Nah, yang sudah saya sampaikan tadi, materi yang akan kita pelajari yaitu penjumlahan pecahan. Tetapi pecahan sendiri itu ada dua. Yang pertama penjumlahan dan pengurangan. Apakah kalian pernah membagi sesuatu dengan teman atau keluarga? Nah, misalnya kalian pernah membagi roti atau kue kepada teman atau keluarga kalian. Yang semula kuenya ada satu, kalian bagi ke teman kalian menjadi dua bagian kue. Nah, dari sini contoh tersebut merupakan bagian dari konsep bilangan pecahan. Selanjutnya, apa itu penyebut dan pembilang dalam pecahan? Yang pertama, penyebut. Penyebut suatu pecahan adalah banyaknya bagian yang sama dari keseluruhan pecahan yang dibagi. Penyebut merupakan angka di bawah suatu pecahan. Sedangkan pembilang suatu pecahan adalah banyaknya bagian dari keseluruhan. Pembilang merupakan angka teratas suatu pecahan. Jadi, pembilang itu ada di atas pecahan dan penyebut ada di bawah pecahan. Selanjutnya bentuk umum pecahan. Nah, yang sudah saya sebutkan tadi, pembilang ada di atas pecahan dan penyebut di bawah pecahan. Nah, kalian bisa lihat gambar yang ada di sini bahwa pembilang ada di atas pecahan dan penyebut ada di bawah pecahan. Selanjutnya, apa itu pecahan? Pecahan adalah cara untuk menyatakan bagian dari keseluruhan. Contoh, membagi menjadi dua bagian. Seperti yang tadi, menjadi dua bagian, yaitu yang awalnya satu roti, kalian bagi ke teman menjadi dua bagian. Selanjutnya, mengenai pengertian penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan adalah operasi hitung dalam matematika yang dilakukan dengan menjumlahkan bilangan pecahan. Penjumlahan pecahan disimbolkan dengan tanda plus atau tambah. Selanjutnya, di sini terdapat gambar roti atau roti ya, roti pizza. Terdapat satu roti pizza yang dipotong menjadi 8 bagian. Pizza yang dimakan Budi yaitu dua bagian, berarti penulisannya yaitu 2/8. Pizza yang dimakan Aris ada satu potong yang ditulis 1/8. Berapa banyak pizza yang telah mereka berdua makan? Nah, pembahasannya ada di slide selanjutnya. Yang pertama, ada dua potong pizza, lalu ditambah satu potong pizza, maka menjadi 3/8. 3 potong pizza dari 8 potong pizza. Nah, pizza yang telah mereka makan sebanyak 3/8 pizza. Selanjutnya, macam-macam penjumlahan pecahan. Macam-macam penjumlahan pecahan ada 4, teman-teman. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat dengan pecahan.
Yang kedua, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Lalu yang ketiga, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Lalu yang terakhir, keempat, penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, kita akan bahas macam-macam penjumlahan pecahan yang ada 4 ini di slide selanjutnya. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat dengan pecahan. Di sini ada A plus B per C sama dengan A B per C. Cara pengerjaannya yaitu A kita pindah ke sini ke sama dengan, lalu B per C kita pindah ke kanan menjadi B per C. Jadi A plus B per C sama dengan A B per C. Contoh, di sini ada contoh soal 3 ditambah 2/5 sama dengan 3/2/5. Lalu yang kedua, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Penjumlahan pecahan biasa berpenyebut sama. Di sini ada contoh cara pengerjaannya, yaitu A per C ditambah B per C. Maka hasilnya A ditambah B per C, atau bisa menjadi A per R ditambah B per R ditambah C per R ditambah sama dengan A plus B plus C plus hasilnya dan seper R. Contoh, 3/7 ditambah 5/7 ditambah 4/7 sama dengan 3 tambah 5 tambah 4/7. Maka hasilnya adalah 12/7. Nah, selanjutnya ada contoh soal 1/5 ditambah 1/2 sama dengan. Langkah pertama, dalam penjumlahan perlu diingat bahwa penyebut harus sama, sehingga harus menemukan kelipatan umumnya. Langkah kedua, tambahkan pembilang dan biarkan penyebut tetap sama. Nah, kalian bisa lihat contoh yang ada di slide ini. Selanjutnya yang ketiga, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Cara pertama, pecahan campuran dipisah menjadi bilangan bulat dan pecahan biasa. Contoh, 1/2 ditambah 1/3 sama dengan 1 tambah kurung buka kurung tutup 1/2 ditambah 1/3. Dan seterusnya, dan mendapatkan jawaban 1/5/6. Lalu cara kedua, pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. 1/2 tambah 1/3 sama dengan 2 tambah 1/2 ditambah 1/3 sama dengan 3/2 ditambah 1/3 sama dengan 9/6 ditambah 2/6 sama dengan 11/6, dan hasilnya yaitu 1/5/6. Nah, selanjutnya yang keempat, penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Kalian bisa lihat yang pertama, cara pertama, penyebut kedua pecahan disamakan dengan mencari kelipatan umumnya. 1/2/3 ditambah 1/2 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah kurung buka kurung tutup 2/3 ditambah 1/2 sama dengan 2 ditambah kurung buka kurung tutup 2 kali 2 ditambah kurung buka kurung tutup 1 kali 3 seper kurung buka kurung tutup 3 kali 2 sama dengan 2 ditambah 7/6
sama dengan 2 ditambah 1/6, sama dengan 3/1/6. Sama dengan 2 ditambah 1/6, 1/6 sama dengan 3/1/6. Lalu ada cara kedua, pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. 1/2/3 ditambah 1/1/2 sama dengan 5/3 ditambah 3/2 sama dengan kurung buka kurung tutup 5 kali 2 ditambah kurung buka kurung tutup 3 kali 3 3 kali 2 sama dengan 10 ditambah 9/6, hasilnya 19/6. Disederhanakan menjadi jawabannya yaitu 3/1/6. Nah, teman-teman, ini ada contoh soal yaitu 3/4 ditambah 1/3. Nah, video ini soal ini nanti akan saya jawab bagaimana cara mengerjakannya agar kalian mudah dalam mengerjakannya. Nah, tolong nanti simak videonya ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penjumlahan pecahan. Berikut adalah contoh soalnya. Baik teman-teman, ini adalah contoh soal penjumlahan pecahan 3/4 ditambah 1/3. Nah, cara mengerjakannya yaitu di sini ada kertas dan di sini ada mika. Di kertas ini terdapat 4 kolom yang merupakan penyebut dari 3/4. Jadi di sini ada 4 kolom. Kemudian yang kertas mika ini terdapat 3 kolom yang berasal dari penyebut 1/3. Selanjutnya di kolom penyebut 3/4 yang 4 kolom ini diasir 3. Kemudian 4 kolom ini kita asir sesuai pembilangnya yaitu 3. Maka kita asir 3 kolom. Baik, setelah yang 4 kolom penyebutnya sudah diasir, kemudian kita lanjut ke yang mika. Di sini ada 3 kolom yang kita asir yaitu 1. Kita asir yang paling atas dengan arah berlawanan. Nah, setelah semua sudah diasir, selanjutnya kita gabungkan antara kertas yang sudah diasir dengan mika yang sudah diasir. Kita tempelkan seperti ini. Setelah kertas dan mika ditempelkan, kita jumlah pembilangnya. Jadi di kotak ini terdapat beberapa kotak, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi adalah 12. Jadi penyebutnya adalah 12. Kemudian pembilang dari 3/4 kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pembilang dari 3/4 adalah 9. Ditambah 1/3 pembilangnya yang atas. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4. Maka hasilnya adalah 9 tambah 4, 13/12. Baik, sekian penjelasan materi tentang penjumlahan pecahan.